Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Betty Agustina, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 177 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, Ibu Rizka Novilia. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 177 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baik Bu Rizka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Betty sendiri? Puji Tuhan baik juga Bu. Oke, di sini nanti saya akan mengamati Ibu Rizka bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran Ibu di kelas, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Rizka, sehingga kompetensi ini semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita nantinya. Namun, pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Rizka lebih siap dan lebih percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas nanti. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Ibu Rizka ajarkan kira-kira apa itu ya Bu? Rencana saya, materi yang akan saya ajarkan itu pada mata pelajaran IPA, yaitu perubahan wujud benda. Iya, jadi materinya Bu Rizka nanti perubahan wujud benda. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu Rizka capai? Saya ingin peserta didik itu mampu dalam mengidentifikasi proses perubahan wujud benda, karena dalam satu proses wujud benda itu terkadang kalau kena kalor lainnya itu bisa berubah-ubah wujud bendanya. Baik, jadi tujuan pembelajaran Ibu Rizka yaitu siswa mampu mengidentifikasi proses perubahan wujud benda. Iya, selanjutnya area mana pengembangan yang hendak Ibu Rizka inginkan, Ibu Rizka capai? Yang saya inginkan itu selain mereka dapat mengidentifikasi proses perubahan wujud benda itu sendiri, saya ingin mereka mendapat pemahaman dalam melalui pembelajaran, melalui pengamatan secara langsung. Jadi mereka belajar dengan menggunakan pengamatan yang mereka praktek dan langsung mendapatkan pemahaman itu pada saat mereka melakukan kegiatan itu sendiri. Baik Bu Rizka, jadi area pengembangan yang ingin Ibu Rizka capai itu nantinya siswa itu dapat memahami dalam pengamatan langsung secara konkret ya Bu ya. Jadi dipraktekkan langsung, lalu mereka bisa mengambil pelajaran dari pengamatan mereka langsung tersebut. Iya. Adakah yang secara spesifik ingin dikembangkan atau ingin nantinya saya amati Bu? Kira-kira apa itu? Saya inginnya lebih kepada fokus ke proses pembelajaran, bagaimana siswa dapat pemahaman langsung, dapat materi pembelajaran dengan mereka mengamati secara langsung. Oke, jadi yang untuk lebih spesifiknya yaitu lebih fokus dalam proses pembelajaran, bagaimana para siswa dapat pemahaman melalui proses pengamatan secara langsung, dengan mereka ikut terlibat dalam setiap kegiatan tersebut. Iya. Jadi bagaimana dengan ininya Bu, metodenya, modelnya, Ibu mau memakai model dan strategi atau metode apa kira-kira? Rencana saya itu saya ingin melakukan proses pembelajaran melalui metode eksperimen, di mana mereka itu melakukan semua praktek secara langsung, kemudian ditambah dengan saya gabungkan dengan model picture and picture. Iya, baik sekali Bu ya. Jadi Ibu akan menggunakan metode eksperimen, lalu dengan dukungan model picture and picture ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Dan ini yang terakhir Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Bu? Harapan saya pada proses observasi nanti
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian siswa dapat terlibat aktif, dan siswa itu mendapat pemahaman akan materi yang akan diajarkan itu dengan melalui pengamatan langsung. Mereka bereksperimen, mereka kerja, mereka menemukan, kemudian mereka juga dapat menyimpulkan sendiri apa yang sudah mereka kerjakan. Iya Bu, jadi saya pun berharap demikian pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-rencana yang ada, sehingga anak itu dapat memahami dalam proses pengamatan langsung. Ya Bu, kira-kira kapan ini Bu akan Ibu ajarkan pembelajaran IPAS-nya Bu? Sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ada kemungkinan insya Allah besok bisa kita laksanakan proses pembelajarannya. Baik Bu, jadi besok ya Bu ya akan Ibu laksanakan di kelas. Jadi nanti saya juga akan mempersiapkan, Ibu Rizka juga akan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam proses belajarnya nanti. Begitu ya Bu. Oke, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya, yaitu Bapak Eka Susanto ya Bu. Ya. Lalu apa yang Ibu dapat dalam percakapan kita hari ini Bu? Pada hari ini saya mendapatkan ide, dapat gagasan, di mana saya dapat membantu saya dalam pelaksanaan observasi besok. Di mana pada saat observasi besok saya merencanakan akan mempersiapkan alat dan bahan dan memberitahu siswa apa-apa yang dibutuhkan dalam menyiapkan alat dan bahan yang akan dilaksanakan. Kemudian saya juga berharap dengan apa yang sudah kita sharing pada hari ini dapat membantu saya membuat pembelajaran yang lebih menarik, baik itu dalam saya memberikan materi pada proses pengajaran ataupun anak juga pada menerima proses pembelajaran itu sendiri. Baik Bu Rizka, kita ketemu nanti di kelas. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu. Baik, itulah tadi percakapan pra-observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Kalau ibu tanya apa kabarnya, kalian jawab baik-baik, luar biasa, alhamdulillah. Oke, kita ulangi lagi ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa. Jihan, silakan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Oke, kita sebelum memasuki pelajaran pada hari ini kita tepus ke 5S. Kita membudidayakan budaya 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oke, tepuk 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oke, sekali lagi ya. Tepuk 5
bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Lihat teksnya yang ada di papan tulis kalian. Oke, semuanya berdiri. Dalam proses perubahan wujud benda, mencair dan mengembun. Kemudian menganalisis peristiwa yang akan terjadi dalam proses perubahan wujud benda, yaitu mencair dan mengembun. Dan terakhir mempraktekkan bagaimana proses perubahan wujud benda dalam bentuk mencair dan mengembun. Oke, simak materi kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materi kita yaitu mencair dan mengembun dalam proses perubahan wujud benda, yang kalian ketahui wujud benda itu ada berapa macam? Tiga. Yang pertama apa wujudnya? Yang kedua? Yang ketiga? Wujud benda padat itu contohnya seperti apa? Apa? Semen, batu, apa lagi? Meja, apa lagi? Buku, apa lagi? Lemari. Jadi, dari contoh yang kalian sebutkan, pengertian zat padat adalah materi di mana partikel-partikel atau molekul-molekul yang ada yang berdekatan dan terikat sehingga memberikan zat padat itu memiliki bentuk volume yang tetap. Jadi ada bentuknya. Kalau dia kalian sebut tadi meja, bentuknya seperti Meja. Nah, kalau kalian sebut benda padatnya itu adalah kursi, maka bentuknya seperti kursi. Kemudian benda cair. Kecap, apa lagi? Saus, ya. Pengertian dari zat cair adalah wujud materi di mana partikel-partikelnya itu lebih longgar dibandingkan dengan zat
menjadi berbeda daripada bentuk sebelumnya. Baik ukuran, bentuk, warna, aroma ataupun bau yang berubah. Yang kita pelajari pada hari ini adalah mencair dan mengembun. Ada yang tahu proses mencair itu perubahan wujud apa menjadi apa? Es batu menjadi cair itu adalah contohnya. Tetapi perubahannya itu dari bentuk padat menjadi cair. Sedangkan mengembun perubahannya dari apa ke apa? Air yang menguap. Air yang menguap. Jadi dari perubahan bentuk cair menjadi gas. Gas menjadi cair. Ya. Oke. Di sini mencair adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Contohnya, padat menjadi cair, dia mencair. Sedangkan cair menjadi padat namanya mengembun. Sedangkan mengembun adalah peristiwa wujud dari gas menjadi cair. Berikut adalah proses atau contoh-contoh yang ada di sekitar kita dalam proses mencair. Yang pertama ada gambar yang mana? Es krim. Ada yang mau es krim? Ya, es krim ini adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian yang kedua ada gambar apa ini? Lilin yang ada di rumah atau kita pakai ketika kita mati lampu itu adalah proses perubahan zat padat menjadi cair. Bukan meleleh ya, nak? Mencair. Dan yang terakhir adalah mentega. Kapan mentega ini mencair? Taruh di wajan atau di pasar. Semua proses perubahan wujud benda ini dipengaruhi ada yang namanya suhu dan kalor. Kalor itu apa? Panas. Ya. Oke, selanjutnya. Contoh perubahan wujud benda yang mengembun. Yang pertama gambarnya apa? Titik air pada tumbuhan. Kapan kita lihat itu? Ketika pagi hari. Kalau kalian sering bilang embun, ya kan? Berembun. Itu adalah salah satu proses perubahan wujud benda dari gas menjadi air. Oke, kemudian titik air pada gelas. Mengapa bisa terjadi titik air pada gelas? Karena airnya dingin. Dan yang terakhir, titik air pada tutup panci. Pada saat apa proses ini terjadi? Pada memasak air. Atau ketika kalian menyeduh kopi atau teh, kemudian ditutup. Teh air panas ditutup pakai penutupnya, maka ketika dibuka akan terjadilah proses mengembun. Sampai sini paham? Oke. Setelah mendengar penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugas yang akan kalian kerjakan adalah tentang percobaan mengenai praktek perubahan wujud benda. Oke. Alat yang kalian bawa sekarang cangkir yang kosong tolong disiapkan.
Oke, sekarang di dalam gelas kalian yang sudah Ibu kasih es, coba perhatikan apa yang akan terjadi. Silakan taruh di tengah-tengah biar bisa diamati semuanya. Silakan berdasarkan gelas yang kalian perhatikan, jawablah pertanyaan yang ada di dalam soal ini. Kalian akan menemukan proses apa yang akan terjadi di dalam pengamatan yang kalian lakukan. Terjadi saat es batu dijatuhkan pada suhu ruangan. Jawaban. Apa yang akan terjadi jika kegiatan? Di bawahnya. Ya, buat aja sesuai dengan nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jawablah. Berdasarkan yang diamati yang ini. Jadi jawabannya sesuai dengan pengamatan kalian ini. Ya. Oke, ada yang bertanya? Silakan jawab ini berdasarkan pengamatan. Ya, tulislah kayak tadi, nggak apa-apa, Nak. Emang itu yang lagi cari, Andrean sih. Gak apa-apa kalian kayak tadi. Nah, iya. Jadi adil lagi. Kayak nama pembelajaran seni itu kayak gitu, nah. Kalian belajar biasa aja. Apa yang bilang Andrean di pelajaran kalian itu? Nggak usah takut. Kenapa? Gelas yang diisi penuh. Isi kelompok kalian dulu. Ayo kerjain. Ya, kayak gini aja. Teman-teman, ya jawab aja sesuai. Nanti kalian lanjutin banyak. Oke, semuanya perhatikan di sini, ya. Setelah kalian amati apa yang terjadi di dalam gelas yang sudah kalian isi dengan air, es batunya akan menjadi mencair. Selain proses mencair, apa yang terjadi pada gelas yang sudah diisi es batu? Mengembun. Sebelum teman kalian presentasi ke depan, ya, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking, melatih pikiran kalian biar tetap fokus. Oke, sudah melakukan eksperimennya? Oke, Ibu tanya, apa yang terjadi pada cangkir yang sudah berisi es batu? Mencair. Apa dia yang mencair? Es batunya. Selain ada proses mencair, ada proses apa lagi yang terjadi? Berembun. Mengapa dia jadi berembun? Ada perubahan wujud. Karena adanya suhu ruangan. Karena es batunya mencair. Cairnya es batu kemudian dapatlah udara yang ada di sekitar kita dapat menyebabkan mengembun. Oke, sebelum teman kalian presentasi ke depan, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking sebentar. Perhatikan pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Ibu ada teka-teki, ada tebak-tebakan, ya. Cluenya jalan-jalan setiap hari. Cluenya adalah jalan-jalan setiap hari. Itu cluenya. Hari pertama Ibu jalan-jalan ke Spanyol. Hari kedua Ibu jalan-jalan ke Singapura.
Cluenya adalah jalan-jalan setiap hari. Hari pertama ibu ke Singapura. Hari kedua ibu ke Spanyol. Hari ketiga ibu kemana? Ibu kasih clue lagi ketiga. Cluenya ingatkan cluenya. Jalan-jalan setiap hari. Hari pertama ibu ke Singapura. Hari kedua ibu ke Spanyol. Hari ketiga ibu ke Rusia. Hari keempat ibu kemana? Salah. Belanda. Bukan. Malaysia. Bukan. Bukan. Media. Bukan. Korea. Oke, hari keempat ketemu di Korea. Hari kelima kita kemana? Jepang. Kan. Karena tadi yang dijawab Jepang ya? Hari kelima kita ketemu di Jepang. Dan hari keenam kita kemana? Kemana Indah? Ke Swiss. Dan hari terakhir kita kemana? Kemana? Malaysia. Jadi selama 7 hari ibu jalan-jalan ke Singapura, ibu jalan-jalan ke Spanyol, ke Rusia, hari ketiga ke Rusia, hari keempat ke Korea, hari kelima ke Jepang, hari keenam ke Swiss, dan hari ketujuh ibu ke Malaysia. Apa yang terjadi? Itu sesuaikan hurufnya dengan nama-nama hari. Kan ibu cluenya adalah jalan-jalan setiap hari. Satu minggu ada berapa hari? 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin ke Singapura. Selasa ke Spanyol. Rabu ke Kamis ke Korea. Jumat ke Jepang. Sabtu ke Swiss. Dan hari Minggu ke Marco. Oke. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari teman kalian. Silakan untuk kelompok 4. Silakan ke depan. Perkenalkan nama saya Aldi. Perkenalkan nama saya Indah. Perkenalkan nama saya Siva. Kami akan menjawab soal ini dengan benar. 1. Apa yang terjadi saat es batu dibiarkan pada suhu ruangan? Jawaban: padat menjadi cair. 2. Apakah faktor yang dapat mempengaruhi pencairan es batu suhu ruangan? Mengapa gelas yang diisi dengan air dan es batu menjadi berembun di permukaannya? 3. Jawab: karena faktor yang dapat mempengaruhi es batu. Apakah suhu ruangan mempengaruhi pembentukan mengembun pada permukaan gelas? Ya. Proses apa yang terjadi pada gelas yang diisi air dan es batu mengembun? Oke, betul jawaban yang dari teman kalian? Bagaimana? Betul. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah melaksanakan. Oke, selanjutnya presentasi kelompok 2. Oke, perhatikan ini presentasi dari kelompok 2. Maju dikit nak, maju lagi. Nah, terus. Perkenalkan nama saya Juan. Perkenalkan nama saya Ila. Perkenalkan nama saya Fatin. Kami akan menjawab soal ini dengan benar. 1. Apa yang terjadi saat es batu dibiarkan pada suhu ruangan? Mencair. 2. Apakah faktor
amonia dapat mempengaruhi pencairan es batu mengembun. 3. Mengapa gelas yang diisi dengan air dan es batu menjadi berembun di permukaannya? Karena adanya perubahan wujud benda. 4. Apakah suhu ruangan mempengaruhi pembentukan embun pada permukaan gelas? Iya. 5. Proses apa yang terjadi pada gelas yang diisi air dan es batu? Titik pada luar gelas. Oke, beri tepuk tangan pada teman kalian yang sudah maju ke depan. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi tentang pemahaman kalian terhadap perubahan wujud benda. Oke, soal ini silahkan kalian kerjakan, ya. Nanti kalau udah selesai silahkan kumpul dengan Ibu. Oke? Cara menjawabnya adalah dengan cara menarik garis dari gambar yang sudah disediakan. Apakah gambar itu termasuk ke dalam proses mengembun ataupun juga ke dalam proses mencair? Yang sudah selesai silahkan kumpul ke depan dengan Ibu. Udah. Bu, udah. Oke, udah semua? Silakan kumpul ke depan. Oke, siapa yang belum silakan kumpul ke depan. Oke. Kita bahas bersama-sama. Pada gambar pertama, itu gambar apa, Nak? Es krim. Maka es krim ini termasuk ke dalam
kita bertemu kembali dengan percakapan pasca observasi dengan saya Betty Agustina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 177 Oku. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Rizka Novilia dan Bapak pembimbing praktek saya Bapak Eka Susanto. Bagaimana Bu Rizka kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Syukurlah ya Bu, sehat. Di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kita sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan observasi di kelas selama 2 jam pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan mengajar di kelas, Bu? Perasaannya ya manusiawi ya Bu ya, namanya walaupun kita sudah mengajar setiap hari, tetapi kalau mengajar dengan proses observasi itu ada yang namanya nervous, gugup, ya manusiawi tadi saya bilang gugup, tapi alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik. Syukurlah Bu ya, jadi sudah dilalui proses observasi yang selama 2 jam pembelajaran. Jadi saya melihat kemarin pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan dengan baik. Bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri, perform Ibu, penampilan Ibu saat kegiatan pembelajaran kemarin, Bu? Menilai diri sendiri ya kita sambil berefleksi ya Bu, namanya proses pembelajaran walaupun semuanya berjalan dengan baik, tetapi adalah sedikit intrik-intrik lah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Ya seperti contoh ketika anak mau maju untuk presentasi itu kan bagaimana cara membangkitkan mereka mau untuk percaya diri untuk maju ke depan, kemudian bagaimana mereka berkelompok menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kita berikan, kemudian bagaimana kita membuat anak-anak itu bukan hanya paham dengan apa yang sudah kita jelaskan, tetapi paham dengan soal yang sudah kita latihan-latihan yang kita berikan. Jadi kenapa Ibu bisa menilai Ibu sedemikian rupa, Bu? Karena selama proses pembelajaran saya tidak lepas dari pendampingan ke siswa. Bagaimana siswa itu kita dampingi, kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan dan sebagai fasilitator dari apa yang diinginkan dari peserta didik itu. Jadi ketika anak mengalami kesulitan, kita tidak membiarkan mereka berpikir dengan diri sendiri, kita mengarahkan apa yang membuat mereka sulit untuk berpikir. Dan ketika mereka tidak memiliki rasa percaya diri, bagaimana kita membangkitkan rasa percaya diri itu agar anak-anak bisa berani tampil untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan selama bersama-sama. Ya, Bu. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya, silakan. Ibu, baik menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rizka itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan saat kegiatan praobservasi yaitu mengidentifikasi, mempraktekkan dan dapat menyebutkan contoh-contoh perubahan perilaku benda, dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan juga sudah baik, sudah terlaksana dan sudah nampak dengan menggunakan strategi yang kemarin bilang picture ya, sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan sangat senang dengan model-model atau strategi yang Ibu lakukan. Jadi bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini, Bu? Terima kasih atas saran ataupun masukan ataupun pendapat yang sudah disampaikan sama Ibu Betty Agustina. Apa yang sudah Ibu sampaikan bisa menjadi motivasi saya untuk membuat pembelajaran yang lebih baik lagi, dan di mana kesalahan-kesalahan atau intrik-intrik kecil yang sudah terjadi selama pembelajaran bisa saya perbaiki di kemudian hari. Yang jelas kalau berjalan dengan baik tapi tidak semulus apa yang kita inginkan. Kira-kira kendalanya apa? Kendalanya yaitu tadi bagaimana pemahaman anak itu
berbeda-beda. Karakteristik anak-anak itu berbeda-beda. Mungkin ketika kita menjelaskan satu hal, anak bisa menangkap, tapi tidak semua anak itu tadi sama. Jadi ada perbedaan karakteristik, perbedaan cara belajar, kemudian perbedaan pemahaman siswa tadi. Dan yang terakhir, yaitu tadi rasa percaya diri seseorang itu berbeda. Jadi kendalanya sudah Ibu jelaskan karena perbedaan karakteristik, cara menangkap anak dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Kira-kira apa rencana tindakan Ibu untuk selanjutnya? Rencana saya untuk tindak lanjut berikutnya, saya ingin membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya ingin mengajar dengan melihat perbedaan karakteristik siswa tersebut. Saya ingin mencoba dengan berbagai cara gaya belajar yang berbeda-beda sehingga anak-anak tidak bosan dalam proses pembelajaran. Penuhi kebutuhannya. Ya. Lantas dengan tindakan yang akan dilakukan yang sudah Ibu sampaikan tadi, siapa kira-kira yang akan membantu dalam kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana-rencana Ibu? Dan kira-kira kapan dan siapa yang akan membantunya? Oke. Mungkin yang jelas kita tidak lepas dari yang namanya kehidupan bersosial. Pasti kita perlu bantuan orang lain dalam ruang lingkup sekolah ini, ya otomatis kita akan minta bantuan rekan sejawat, teman yang satu rombel dengan kita, bagaimana kita bisa untuk sharing masukan, saran dan pendapat untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di tempat kita. Kemudian ya rencananya ya kurang lebih dari proses persiapan sampai pelaksanaan ya 2 minggu lagi lah dari sekarang. Luar biasa sekali ya Bu, rencananya semoga bisa terlaksana dengan baik dan saya menunggu kabar baiknya dari Bu Rizka. Jadi hasil observasi ini saya akan catat nanti, dan nanti juga saya akan minta tanda tangan Bu Rizka untuk laporan saya. Insyaallah. Terima kasih untuk kegiatan pasca observasi pada hari ini, dan selamat bertugas ya Bu. Terima kasih sama-sama atas saran dan masukannya bisa membuat saya untuk lebih baik lagi di kemudian hari. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Susanto dan Ibu Rizka Filia yang telah berkenan untuk saya observasi dan kita melakukan